Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan membaca buku The 5 AM Club Robin Sharma. Terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Buku bestseller dari penulis The Monk Who Sold His Ferrari. Bangun rutinitas pagi untuk level up hidupmu. Buku-buku Robin Sharma membantu orang-orang di seluruh dunia untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Paulo Coelho, BIP Kelompok Gramedia. Teman-teman, saat ini kita sudah sampai di bab 4. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 4. Melepaskan semua yang berkualitas rata-rata dan biasa-biasa saja. Kutipan, terkadang saya meyakini sebanyak 6 hal yang mustahil sebelum sarapan. Lewis Carroll, Alice in Wonderland. Anda pelukis ya? Tanya si tunawisma sambil memainkan kancing yang nyaris lepas di kemejanya yang usang. Ya, gumam si seniman. Semacam pelukis yang frustrasi. Saya bagus, tetapi tidak hebat. Saya punya banyak benda seni di flat Zurich, kata pria tunawisma itu, tersenyum ramah. Saya membeli sebuah tempat tepat di Bahnhofstrasse. Sebelum harganya naik, saya menyadari pentingnya untuk selalu berada di seputar kualitas terbaik, kemanapun saya pergi. Itu adalah satu langkah terbaik untuk menciptakan kehidupan yang telah saya ukir. Dalam bisnis, saya hanya berada di posisi pemain terbaik karena Anda tidak bisa memiliki perusahaan peringkat A dengan kinerja peringkat C. Kami hanya mengeluarkan produk yang benar-benar mengguncang pasar, lalu mengubah pasar karena berharganya produk tersebut. Perusahaan saya menawarkan jasa yang hanya memperkaya klien kami, memberikan pengalaman mengesankan kepada pengguna, dan membina pengikut fanatik yang tidak bisa membayangkan berbisnis dengan siapapun selain kami. Dalam kehidupan pribadi, berlaku hal yang sama. Saya hanya menyantap makanan terbaik, walaupun tidak banyak makan. Saya hanya membaca buku orisinal dan penuh pemikiran, menggunakan waktu saya untuk bidang yang paling menginspirasi dan penuh pencerahan, serta mengunjungi tempat yang paling memesona. Terkait hubungan antar manusia, saya hanya mau dikelilingi manusia yang meningkatkan kebahagiaan, menambah kedamaian, dan mendorong saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Hidup terlalu berharga untuk dihabiskan bergaul dengan orang yang tidak memahami Anda. Orang yang Anda rasa tidak cocok diajak bergaul. Orang yang mempunyai nilai-nilai berbeda dan standar yang lebih rendah dari Anda. Orang yang memiliki pola pikiran, pola hati, pola kesehatan, dan pola jiwa yang berbeda. Besar dan kuatnya pengaruh lingkungan kita dalam membentuk produktivitas, serta dampak kita merupakan suatu keajaiban kecil. Menarik, ujar si pengusaha sambil matanya tertuju ke ponselnya. Ia sepertinya paham dengan apa yang sedang dibicarakannya. Wanita itu bergumam pelan kepada si seniman, sedangkan matanya masih menunduk ke layar ponselnya. Rangkaian guratan kerut di wajahnya mengendur lagi. Di salah satu pergelangan tangannya menggantung 2 gelang perak yang bersih tak bernonda. Satu gelangnya bertuliskan ubah saya tidak bisa menjadi bisa. Sedangkan gelang lainnya berukir kata-kata selesai dikerjakan lebih baik daripada sempurna. Si pengusaha membeli hadiah gelang itu untuk dirinya sendiri ketika perusahaannya sedang dalam tahap memulai dan merasa sangat percaya diri. Saya tahu tentang pola pikir, kata si seniman. Tidak pernah mendengar soal pola hati, pola kesehatan, dan pola jiwa, Bung. Anda akan mendengarnya nanti, ungkap si tunawisma. Sekali melakukannya, cara Anda menciptakan, membuat, dan tampil di dunia tidak akan pernah sama lagi. Benar-benar konsep revolusioner untuk setiap pembuat kerajaan dan pembangun dunia. Sekarang, hanya ada sedikit pebisnis dan manusia yang mengetahui hal tersebut. Jika saja mengetahuinya, setiap unsur penting dari kehidupan mereka akan meningkat dengan cepat.
Untuk sekarang ini, saya hanya ingin terus mendorong komitmen pribadi menuju kualitas super tinggi dalam segala hal. Lingkungan Anda benar-benar membentuk persepsi, inspirasi, dan penerapan. Seni merupakan Seni memuaskan kebutuhan jiwa saya. Buku hebat membuat harapan saya tahan serangan. Percakapan memperbesar kreativitas saya. Musik yang indah membahagiakan hati saya. Pemandangan indah memperkuat semangat saya. Anda tahu, semua itu hanya membutuhkan satu waktu di pagi hari yang dipenuhi sikap positif untuk memberikan unduhan monumental dari berbagai ide baru menarik yang memperbaiki keadaan jiwa agar lebih bahagia. Saya harus bilang bahwa membahagiakan manusia adalah kesenangan utama dari bisnis yang dimainkan hanya 5% pebisnis teratas. Tujuan sejati dari perdagangan bukan hanya menumpuk kekayaan pribadi. Alasan sebenarnya berada dalam aktivitas itu adalah agar berguna bagi masyarakat. Fokus utama saya dalam bisnis adalah melayani. Uang, pengaruh, dan gengsi hanyalah produk sampingan tak terhindarkan yang muncul selama melakukan bisnis. Seorang teman lama yang hebat mengajarkan saya cara seperti ini ketika saya masih muda. Cara itu mengubah kondisi kemakmuran dan besarnya derajat kebebasan pribadi saya. Sejak saat itu, falsafah bisnis yang melawan arus itu telah mendominasi cara saya dalam melakukan berbagai hal. Siapa tahu, mungkin suatu saat saya akan memperkenalkan mentor saya kepada Anda. Si tunawisma itu terdiam. Ia mencermati arloji besarnya, lalu menutup matanya dan mengucapkan kata-kata ini. Miliki pagi Anda, tingkatkan hidup Anda. Seolah-olah memakai sihir, selembar kertas putih agak kecil dan cukup tebal muncul di telapak tangan kirinya yang terulur. Ini trik yang lumayan. Anda akan jauh lebih terkesan jika berdiri di sana bersama 3 orang itu. Seperti inilah yang terlihat di kertas tersebut. Nanti ada sebuah gambar di halaman 30 ya. Lanjut. Si pengusaha dan si seniman ternganga, tampaknya bingung dan terpana sebagai terhipnotis. Anda berdua memiliki pahlawan dalam jiwa masing-masing. Anda mengenal ini ketika masih kanak-kanak. Sebelum orang dewasa memberitahu untuk membatasi kekuatan, mengekang kejeniusan, dan mengkhianati kebenaran dalam hati Anda, kata si tunawisma kepada mereka. Terdengar persis seperti sang pemikat. Orang dewasa adalah anak-anak yang kondisinya memburuk. Ia melanjutkan, ketika jauh lebih muda, Anda memahami cara menjalani hidup. Menatap bintang-bintang memenuhi hati Anda dengan kebahagiaan. Berlarian di taman membuat Anda merasa benar-benar hidup. Mengejar kupu-kupu melimpahi Anda dengan rasa senang. Oh, betapa saya mengagumi kupu-kupu. Kemudian ketika tumbuh dewasa, Anda lupa cara menjadi manusia. Anda lupa cara bersikap berani dan antusias, menyenangkan, serta hidup bebas. Harapan berharga Anda yang melimpah kini memudar, menjadi biasa-biasa saja pun diterima. Cahaya kreativitas, sikap positif, kedekatan, serta kehebatan Anda semakin meredup ketika mulai mencemaskan berbagai cara agar diterima dalam kelompok, memiliki lebih banyak dari yang lain, dan menjadi populer. Ini saran saya, jangan berpartisipasi di dunia dewasa yang mati rasa dengan segala kelemahan, sikap apatis dan keterbatasannya. Saya mengundang Anda memasuki realitas rahasia yang hanya diketahui oleh ahli sebenarnya, orang jenius hebat dan legenda sejati dari sejarah, mengungkap kekuatan dasar dalam diri yang tidak pernah Anda ketahui keberadaannya. Anda dapat menciptakan keajaiban dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi Anda. Saya yakin telah melakukannya. Saya di sini untuk membantu Anda melakukan hal yang sama. Sebelum si pengusaha dan si seniman sempat mengucapkan sepatah kata pun, si pria tunawisma melanjutkan wacananya. Oh, saya sedang menjelaskan arti penting dari seni dan ekosistem tempat hidup Anda dibangun. Membuat saya teringat kehebatan kata-kata Fernando Pessoa, penulis Portugis.
Seni membebaskan kita dari kemelaratan melalui ilusi. Kita mungkin merasakan kesalahan dan penderitaan yang ditanggung oleh Hamlet, pangeran kerajaan Denmark, tetapi tidak merasakan milik sendiri. Keji itu milik kita, dan keji itu memang keji. Juga mengingatkan saya pada perkataan Vincent van Gogh. Saya tidak tahu apa-apa yang pasti, tetapi memandang indahnya bintang membuat saya memiliki impian. Si tunawisma menelan ludah, matanya menerawang jauh, ia berdeham gugup. Teman, saya sudah melalui banyak hal, jatuh, bangun, dan sudah banyak makan asam garam kehidupan. Sakit, diserang, dilecehkan, dicurangi. Hei, kok hidup saya seperti lagu country? Seandainya pacar saya selingkuh dan anjing saya mati, saya bakal punya lagu hits. Si tunawisma tertawa, terdengar aneh dan parau, seperti tawa masam badut sirkus. Ia melanjutkan, bagaimanapun semua itu bagus. Kepedihan adalah pintu menuju kedalaman batin. Paham maksud saya? Tragedi adalah pemurni alami yang hebat. Tragedi membakar habis kepalsuan, ketakutan, dan keangkuhan yang merupakan bagian dari ego. Jika memiliki keberanian untuk menghadapi mereka yang melukai Anda, itu akan mengembalikan kecerdasan dan kejeniusan Anda. Kejeniusan kita. Penderitaan menghasilkan banyak imbalan, termasuk empati, keaslian, perasaan terkait, dan keautentikan. Jonas Salk berkata, saya punya impian dan mimpi buruk, tetapi saya telah menaklukkan mimpi buruk berkat impian saya. Si tunawisma tak diundang menambahkan dengan nada sendu. Ia aneh sekali, eksentrik luar biasa. Tetapi ada yang istimewa dalam dirinya. Ia penguasa, si pengusaha mengakuinya dengan suara pelan kepada si seniman. Menghapuskan sedikit tabir kesinisan yang telah melindunginya selama karirnya yang cemerlang. Apa yang baru saja ia katakan tepat seperti yang perlu saya dengar. Saya paham penampilannya seolah-olah ia hidup dalam kotak kardus di jalanan. Namun dengarkan kata-katanya. Terkadang ucapannya seperti puisi. Si pengusaha menunduk melihat gawai yang menyimpan catatannya. Saya mencatat beberapa informasi yang bagus, namun kata-kata mutiara yang indah itu tak tercatat, katanya saat menangkap apa yang baru saja didengarnya. Kita hanya mendengar apa yang siap kita dengar. Si tunawisma mengamati dengan bijaksana. Semua pelajaran alami tepat di tempat kita. Semakin besar, kita memahami semakin baik. Suara sang pemikat tiba-tiba terdengar keras dan jelas. Mata si tunawisma terbelalak sebesar Taj Mahal. Orang bisa melihat ia terkejut sekali mendengar nada yang terkenal itu. Ia memandang ke sekeliling, mencari sumber suara. Dengan cepat semuanya menjadi jelas. Si seniman memutar rekaman ilegalnya dari seminar. Ini bagian yang paling saya suka. Untuk menjawab lengkap pertanyaanmu teman, ujarnya menatap langsung ke mata si pengelana yang berantakan itu. Dalam budaya cyber zombie yang ketagihan distraksi dan terbelenggu intervensi, cara paling bijaksana untuk menjamin agar Anda secara konsisten memproduksi hasil yang maksimal pada hampir semua bidang penting dalam kehidupan profesional dan pribadi Anda adalah dengan menerapkan rutinitas pagi kelas dunia. Kemenangan dimulai saat Anda mengawali hari. Jam-jam awal Anda adalah ketika pahlawan-pahlawan tercipta. Kumandangkan perang melawan kelemahan dan luncurkan kampanye melawan ketakutan. Anda bisa bangun pagi. Bangun pagi adalah satu kebutuhan dalam cita-cita luar biasa Anda untuk menjadi legenda. Jaga baik-baik waktu yang paling awal dalam hari Anda, maka seluruh hari Anda akan menjadi diri sendiri. Akan menjaga diri mereka. Jaga baik-baik waktu paling awal dalam hari Anda, maka seluruh hari Anda akan menjaga diri mereka. Miliki pagi Anda, tingkatkan hidup Anda. Sang pemikat kadang terdengar bernapas dengan susah dan berisik seperti perenang pemula yang melaju terlalu jauh, terlalu cepat.
Si seniman terus memperdengarkan rekamannya, memperkeras volume suaranya sehingga terdengar membahana. Inilah rahasia kecil berharga yang tidak pernah diceritakan kepada Anda oleh para orang penting di industri, penampil keahlian seni yang hebat, dan peraih prestasi tinggi bidang kemanusiaan. Hasil yang luar biasa besar, sedikit sekali hubungannya dengan sifat genetik yang diwariskan dan jauh lebih terkait dengan kebiasaan sehari-hari. Sejauh ini, ritual Anda di pagi hari adalah satu ritual paling penting untuk disesuaikan, lalu otomatis dikerjakan. Ketika melihat orang terkenal beraksi, bujukan kuat yang dijual ke kita oleh peradaban adalah mempercayai bahwa mereka memang selalu sehebat itu, bahwa mereka terlahir dengan keluarbiasaan, bahwa mereka memenangi lotre DNA keberuntungan, bahwa kejeniusan mereka adalah warisan. Padahal kenyataannya adalah kita melihat mereka dalam kejayaan yang gemilang setelah bertahun-tahun proses. Sebuah kejayaan yang melibatkan jam-jam latihan tanpa henti. Ketika mengamati para pemain besar dalam bisnis, olahraga, ilmu pengetahuan, dan seni, kita mengamati hasil yang diperoleh dari konsentrasi gila-gilaan seputar cita-cita tunggal, fokus yang sangat tinggi pada satu keahlian, intensitas pengorbanan yang diterapkan pada satu tujuan, tingkat luar biasa dari persiapan mendalam, dan kesabaran kuat yang ekstrim. Ingatlah bahwa setiap profesional dulunya adalah seorang amatir dan setiap ahli dimulai sebagai seorang pemula. Orang biasa dapat mencapai prestasi luar biasa begitu mereka melakukan kebiasaan yang benar secara rutin. Orang ini begitu kukuh, kata pria tunawisma itu. Ia menepukkan dua tangannya yang kotor seperti anak-anak di karnaval. Ia melihat jam tangannya lagi, lalu mulai menggeser kakinya sambil menggoyangkan pinggangnya ke depan dan ke belakang. Tangannya sekarang melambai-lambai di udara sambil menjentikkan jari dengan mata tertutup. Suara yang keluar dari bibirnya yang pecah-pecah seperti suara yang dibuat penyanyi rap pemula tanpa radio besar mereka. Anda pasti akan takjub melihatnya beraksi. Apa yang Anda lakukan? Teriak si seniman. Menari, jawab si tunawisma, bergerak-gerak dengan meriah. Terus bawakan saya ilmu yang indah ini. Sokrates bilang, pendidikan adalah kayu pengobar api. Isaac Asimov menulis pendidikan mandiri adalah, saya percaya, satu-satunya jenis pendidikan yang ada. Jadi putar terus kata-kata guru tua itu, sobat. Semua itu keren sekali. Si seniman kembali memutar rekaman itu. Tolak keras semua pembajakan atas keahlian Anda oleh dunia ini yang menggoda Anda jadi mudah teralihkan perhatiannya dan menyebabkan kepikunan digital. Paksa perhatian Anda kembali ke tingginya kehebatan potensial untuk pengungkapan penuh, dan hari ini lepaskan semua alasan yang membuat kekuatan Anda semakin tersendat. Mulailah jadi seorang yang percaya pada imajinasi, satu dari para individu langka yang dibimbing oleh keagungan masa depan, bukan lewat kekangan masa lalu yang bagai jeruji penjara. Setiap orang haus akan hari-hari yang dipenuhi oleh semburan kecil keajaiban. Kita semua berharap memiliki pahlawan sejati sendiri dan melangkah menuju sifat luar biasa tak terbatas. Semua manusia yang hidup saat ini memiliki kebutuhan psikologis primitif untuk memproduksi karya besar yang wow. Hidup sehari-hari di tengah rasa kagum luar biasa dan mengetahui bahwa kita entah bagaimana menghabiskan waktu berjam-jam dengan cara yang memperkaya kehidupan orang lain. Penyair Thomas Campbell menyatakannya dengan indah ketika ia mengamati, hidup dalam hati orang yang kita tinggalkan tidak akan mati. Masing-masing sungguh telah dibentuk untuk membuat sejarah.
dengan cara autentik kita sendiri. Contohnya, itu bisa berarti menjadi penulis kode komputer yang hebat atau guru baik yang membimbing anak-anak muda. Contoh lain, peluang ini dapat berarti menjadi ibu yang luar biasa atau manajer hebat. Bagi yang lain, nasib baik ini mungkin berarti mengembangkan bisnis besar atau menjadi wiraniaga fantastis yang melayani pelanggan dengan sangat baik. Peluang untuk dikenang oleh generasi masa depan dan menjalani hidup yang benar-benar berarti bukanlah sekadar basa-basi. Ini sebenarnya adalah kenyataan. Namun, begitu sedikit di antara kita yang telah menemukan, lalu menerapkan latihan pagi yang membina mental dan kondisi konsisten yang menjamin hasil-hasil tersebut muncul bagi kita. Kita semua ingin mengakses kembali kecemerlangan talenta yang menggunung, kebahagiaan yang tak terbatas, dan bebas dari rasa takut. Tetapi sedikit dari kita yang bersedia melakukan berbagai hal yang sungguh akan mengeluarkan kejeniusan kita yang tersembunyi. Aneh bukan? Ini sangat menyedihkan. Mayoritas dari kita telah dihipnotis keluar dari kilau yang merupakan esensi kita. Di era ini, sebagian dari kita menghabiskan waktu berharga untuk selalu sibuk, mengejar cita-cita remeh dan hiburan palsu sambil mengabaikan hidup dalam kehidupan sebenarnya. Begitulah resep untuk membuat patah hati pada akhirnya. Apa gunanya menghabiskan waktu-waktu pagi terbaik dan hari-hari produktif potensial Anda untuk mendaki gunung, dan ternyata gunung yang salah ketika Anda sudah lemah dan keriput? Sungguh menyedihkan. Bagian itu sungguh mirip dengan hidup saya. Si pengusaha menyela, agak sedikit emosi. Saya benar-benar kecanduan teknologi, tidak bisa berhenti mengecek apa saja di gawai saya. Itulah hal pertama yang saya lakukan di pagi hari, dan hal terakhir yang saya lakukan di malam hari. Hal ini menguras konsentrasi saya. Saya sulit fokus pada proyek yang jadi komitmen tim saya. Semua gangguan dalam hidup menguras energi saya. Itu semua terasa begitu rumit. Saya merasa tidak memiliki waktu untuk diri sendiri. Itu cukup membuat saya kewalahan. Semua pesan dan notifikasi, serta iklan dan pengalih perhatian. Apa yang dikatakan sang pemikat juga sangat berguna selagi saya meningkatkan standar sebagai pemimpin. Progres saya agak mandek. Perusahaan saya berkembang lebih cepat daripada perkiraan. Saya lebih sukses daripada yang pernah dibayangkan. Namun, ada beberapa hal yang menyebabkan segunung tekanan. Ia memalingkan muka dan melipat tangannya lagi. Aku tidak dapat menceritakan kepada mereka apa yang sedang kuhadapi, pikir si pengusaha. Ia melanjutkan, saya harus melepaskan karyawan yang benar-benar saya sukai karena sudah memahami bahwa orang yang cocok pada satu tahap siklus hidup bisnis mungkin tidak berguna ketika perusahaan berkembang. Itu sulit pada awalnya. Mereka adalah karyawan yang tepat, tetapi sekarang mereka tidak sesuai lagi. Beberapa hal terungkap dalam perusahaan yang menjungkir balikan kehidupan saya. Saya enggan membahas ini. Inilah saat yang sangat mengguncang bagi saya. Baiklah, mengenai ucapan Anda soal peningkatan kepemimpinan, si pria tunawisma menanggapi, mohon diingat bahwa tugas seorang pemimpin adalah membantu orang yang tidak percaya menjadi mau menerima visi Anda. Orang yang tak berdaya menjadi bisa mengatasi kelemahannya, dan orang putus asa membangun keyakinan. Apa yang Anda katakan soal melepaskan karyawan yang disukai tetapi tidak lagi sesuai dengan keadaan bisnis sekarang ini, itu adalah hal yang normal dalam mengembangkan bisnis. Hal itu terjadi karena mereka gagal berkembang ketika usaha Anda meningkat. Mereka mulai bergerak tanpa banyak upaya. Mereka berhenti belajar, berhenti menemukan hal baru, dan berhenti membuat semua yang mereka sentuh jadi lebih baik daripada ketika menemukannya. Akibatnya, mereka tidak lagi menjadi mesin penetas nilai luar biasa bagi usaha Anda. Kemungkinan mereka akan menyalahkan Anda, namun itu salah mereka.
Orang asing tak diundang itu menjelaskan, mengejutkan pendengar dengan kecanggihan wawasannya dalam hal pembentukan tim dan menang dalam perdagangan. Ah, tepat sekali, jawab si pengusaha. Jadi, kami harus meninggalkan mereka karena mereka tidak lagi memberikan hasil yang menjadi tujuan kami membayar mereka. Setiap pukul 2 pagi, saya selalu terbangun dengan tubuh basah kuyup karena keringat. Mungkin ini seperti yang dikatakan pembalap F1, Mario Andretti. Jika semua tampak di bawah kendali, Anda tidak akan melaju cukup cepat. Mungkin itu yang saya rasakan belakangan ini. Kami melewati indikator kinerja utama yang sangat cepat sampai membuat kepala saya berputar. Tim baru yang harus dibimbing, merek baru untuk dikelola, pasar baru untuk ditembus, pemasok baru untuk diawasi, produk baru untuk diperbaiki, investor dan pemegang saham baru untuk dibuat terkesan, dan 100 tanggung jawab baru untuk ditangani. Saya merasa banyak sekali pekerjaan. Saya memiliki kapasitas untuk menyelesaikan berbagai hal besar, tetapi ada banyak sekali beban yang harus dipikul bahu saya. Pengusaha itu mengeratkan tangannya yang berlipat dan mengerutkan dahinya melamun. Bibir tipisnya merapat seperti hewan anemon laut yang menutup karena merasakan adanya predator mematikan. Matanya menunjukkan ia menderita, sangat dalam. Kemudian, pendapat Anda tentang kecanduan teknologi. Ingatlah bahwa penggunaan teknologi secara cerdas dapat mendorong kemajuan manusia. Penggunaan teknologi dengan bijak membuat kehidupan menjadi lebih baik, pengetahuan menjadi semakin kaya, dan dunia kita yang indah menjadi lebih kecil. Penyalahgunaan teknologilah yang menghancurkan pikiran manusia, merusak produktivitas mereka, dan memusnahkan struktur sangat mendasar dari masyarakat kita. Telepon Anda menyebabkan kerugian pada kekayaan. Anda tahu itu. Jika Anda memainkannya sepanjang hari. Apa yang Anda katakan tentang tekanan yang menimpa Anda sungguh fantastis. Tekanan adalah keunggulan, kata pemain tenis legendaris Billie Jean King. Pria tunawisma itu menyatakan pendapatnya. Anda jadi berkembang. Peningkatan kualitas diri merupakan cara paling cerdas dalam menggunakan waktu seluruh hidup Anda. Dalam setiap tantangan muncul peluang yang sangat bagus untuk naik ke tingkat berikutnya sebagai pemimpin, pelaku, dan sebagai manusia. Hambatan tidak lebih dari sekadar ujian yang didesain untuk mengukur seberapa serius Anda menginginkan imbalan dari ambisi Anda. Berbagai hambatan muncul untuk menentukan seberapa besar Anda bersedia memperbaiki diri untuk menjadi manusia yang mampu memiliki kesuksesan sebesar itu. Sebenarnya, kegagalan adalah perkembangan yang tersamar. Sungguh, tak ada hal lain dalam hidup yang sepenting peningkatan diri, pengembangan potensi Anda. Tolstoy menulis, semua orang berpikir tentang mengubah dunia, tetapi tak seorang pun berpikir tentang mengubah diri sendiri. Menjadi pribadi yang lebih besar, secara otomatis Anda juga akan menjadi pemimpin yang lebih baik dan produser yang lebih hebat. Ya, saya setuju bahwa pertumbuhan bisa jadi menakutkan. Namun, mentor saya pernah mengajarkan bahwa bagian diri Anda yang melekat pada ketakutan harus mengalami semacam hukuman, sehingga bagian diri yang lain layak menerima kehormatan mengalami semacam reinkarnasi. Itu persis kata-kata yang ia sampaikan kepada saya. Aneh dan dalam, bukan? Kata orang gembel itu sambil mengusap kalung rudraksa yang dipakainya. Ia terus bicara tanpa menunggu jawaban. Guru saya yang istimewa juga memberitahu bahwa untuk menemukan diri sendiri yang terbaik, Anda harus kehilangan diri Anda yang lemah. Hal itu hanya terjadi melalui perbaikan tanpa henti, refleksi diri terus-menerus, dan penggalian diri yang terus berlanjut.
Jika Anda tidak terus meningkat setiap hari, Anda bakal mandek dalam hidup, seumur hidup. Saya jadi teringat apa yang dikatakan jurnalis Norman Cousins. Tragedi dalam hidup bukanlah kematian, tetapi apa yang kita biarkan mati dalam diri selagi kita masih hidup. Sang tunawisma menaikkan nada suara seraknya dan mengamati. Guru istimewa saya mengajarkan bahwa begitu mengubah hubungan utama dengan diri sendiri, kita akan mendapati bahwa hubungan dengan orang lain, pekerjaan, pendapatan, dan pengaruh kita juga berubah. Sebagian besar orang tidak tahan pada diri sendiri sehingga mereka tidak pernah bisa sendirian. Hening. Mereka harus terus-menerus bersama orang lain demi membebaskan perasaannya dari rasa membenci diri sendiri karena telah menyia-nyiakan potensi mereka, kehilangan kekaguman, serta kebijaksanaan yang diberikan oleh kesendirian dan keheningan. Atau mereka menonton TV tiada henti, tidak menyadari hal tersebut mengikis imajinasi mereka dan membuat bangkrut rekening bank. Rasanya kehidupan saya begitu rumit. Saya merasa sangat kewalahan. Saya tidak punya waktu untuk diri sendiri. Si pengusaha mengulang. Tidak yakin apa yang terjadi pada kehidupan saya. Segala sesuatunya menjadi sulit saja. Saya memahami Anda. Si seniman berkata sambil menempatkan satu lengan di bahu teman barunya. Perasaan saya mengatakan bahwa Anda sedang mengalami sesuatu yang lebih berat daripada yang diceritakan. Tidak apa-apa, Anda tahu, ada hari-hari dalam hidup yang tampaknya begitu berantakan sehingga saya tidak mampu bangkit dari tempat tidur. Saya hanya berbaring, teman. Saya tutup mata dan berharap kabut di kepala saya menghilang begitu saja, meski hanya sehari. Terkadang, di saat-saat seperti itu, saya tidak bisa berpikir lurus. Pada hari-hari seperti itu, saya tak punya harapan sama sekali. Itu memuakkan. Selain itu, banyak orang yang juga memuakkan. Teman, saya tidak antisosial, saya hanya anti kebodohan. Sekarang ini, terlalu banyak orang dungu berkeliaran, membuat foto diri sendiri yang bergaya dengan bibir monyong dalam pakaian yang tidak sanggup mereka beli, atau bergaul dengan orang yang bahkan tidak mereka sukai. Saya lebih suka menjalani hidup penuh makna, hidup yang lebih berisiko, kehidupan yang nyata, kehidupan seorang seniman. Orang-orang palsu seperti itu membuat saya gila. Sang seniman lalu meninju telapak tangannya dengan kepalan tangan lainnya. Guratan mendalam muncul sepanjang garis rahangnya dan urat darahnya tampak biru mengejang di lehernya yang kokoh. Tentu, saya memahami Anda, sahut si tunawisma. Hidup tidak mudah, Bung. Tegarlah bekerja dengan tekun dalam waktu lama. Namun seperti yang dikatakan John Lennon, pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak baik-baik saja, itu bukan akhir dari segalanya. Ia berkomentar menyenangkan lagi-lagi mengatakan satu kutipan dari suatu pasokan di otaknya yang tampaknya tak terbatas. Seketika si seniman melembut, tersenyum dengan satu cara yang terlihat nyaris manis. Ia menghela nafas kuat. Ia suka pada apa yang baru didengarnya. Kemudian, si tunawisma meneruskan. Pendakian menuju suasana langka keahlian pribadi dan profesional yang jelas menjadi komitmen kita bertiga untuk melakukannya bukanlah bagi orang yang lemah. Meningkatkan hidup Anda sehingga mengenal kebahagiaan sejati dan mengoptimalkan keahlian agar menguasai bidang Anda bisa menjadi sangat tidak nyaman dalam waktu lama. Saya harus jujur, berikut satu hal penting yang telah saya pelajari. Rasa sakit karena pertumbuhan jauh lebih murah daripada kerusakan yang menghancurkan akibat penyesalan. Dan dari mana Anda belajar itu? Dari mana Anda belajar itu?
Tanya si seniman sambil mencatat kata-kata tersebut di buku catatannya dengan tulisan cakar ayam. Tidak bisa memberitahu Anda, belum? Jawab si tunawisma, menambah tumpukan misteri soal tempat ia menemukan wawasannya yang luas. Si pengusaha berpaling dari si seniman dan mencatat sesuatu dari benaknya ke dalam alat catat elektroniknya. Pria tunawisma itu merogoh saku kemeja kotak-kotaknya yang sudah bolong-bolong dan mengeluarkan kartu indeksnya yang usang. Ia mengacungkan kartunya seperti murid TK pada permainan perlihatkan dan ceritakan, show and tell. Orang terkenal memberikan ini kepada saya masih sangat muda. Orang terkenal memberikan ini ketika saya masih sangat muda. Saya memulai perusahaan pertama saya. Saya sangat mirip dengan kalian, penuh mimpi dan tekun agar sukses dan terkenal di dunia. Sangat ingin membuktikan diri, semangat untuk mendominasi permainan. Anda tahu, 50 tahun pertama dari kehidupan kita terkait dengan mencari pengakuan. Kita merindukan penerimaan masyarakat. Kita ingin teman sebaya saling menghormati. Kita berharap tetangga menyukai kita. Kita membeli segala macam barang yang tidak benar-benar dibutuhkan dan terobsesi mendapatkan uang yang sungguh tidak kita nikmati. Benar sekali, gumam si seniman, menganggukkan kepala dengan agresif dan menggeser posisi tubuhnya sehingga kepang rambutnya bergoyang-goyang di atas bahunya. Sekarang, tempat acara berlangsung sudah kosong. Jika berani melihat ke dalam diri, kita mendapati bahwa kita melakukan itu karena memiliki serangkaian kekosongan dalam diri. Kita salah meyakini bahwa materi dari luar akan mengisi kekosongan dalam diri. Namun, itu tidak akan pernah terjadi, takkan pernah. Selain itu, ketika banyak dari kita mencapai setengah waktu dari hidup, kita berbelok ke arah yang benar. Kita mulai menyadari bahwa kita tidak akan hidup abadi dan hari-hari kita bisa dihitung. Dengan demikian, kita terhubung dengan waktu yang terbatas. Dengan demikian, kita terhubung dengan waktu hidup yang terbatas. Itu masalah penting. Kita menyadari kita akan mati. Sesuatu yang sungguh penting muncul dengan fokus yang lebih tajam. Kita mulai lebih berpikir tenang dan serius. Kita mulai bertanya-tanya, sudahkah kita patuh pada talenta kita? Setia pada nilai-nilai kita dan sukses sesuai dengan syarat yang terasa benar bagi kita. Kemudian, kita memikirkan apa yang akan diceritakan orang-orang tercinta tentang kita ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia. Itulah saatnya kita melakukan perubahan besar dari mencari pengakuan dalam masyarakat menjadi membangun warisan yang berarti. 50 tahun terakhir, pikiran tentang saya berkurang dan lebih banyak tentang kita. Pikiran untuk mementingkan diri sendiri makin berkurang dan lebih banyak memikirkan melayani. Kita berhenti menambah banyak hal ke dalam hidup dan mulai mengurangi serta menyederhanakan. Kita mulai menikmati keindahan yang sederhana, merasa bersyukur dengan keajaiban-keajaiban kecil, menghargai pentingnya kedamaian pikiran yang tak ternilai, menggunakan lebih banyak waktu untuk membina hubungan antar manusia, dan mulai memahami bahwa orang yang memberi paling banyak adalah pemenangnya. Kemudian, apa yang tersisa dari hidup Anda menjadi dedikasi fenomenal untuk mencintai kehidupan itu sendiri, juga mengabdikan kebaikan kepada banyak orang. Hal tersebut kemungkinan menjadi gerbang menuju keabadian. Ia benar-benar istimewa, bisik si pengusaha. Saya tidak pernah merasa begitu penuh harapan, bersemangat, dan realistis setelah berbulan-bulan terakhir ini. Ayah saya biasa menolong untuk mengatasi saat-saat sulit. Ia menceritakan kepada si seniman. Sejak ia meninggal, saya kehilangan orang untuk bersandar. Apa yang terjadi pada ayah Anda? Tanya si seniman. Saya agak sedikit rapuh sekarang, walaupun merasa lebih kuat kini daripada sewaktu datang ke sini pagi ini, pastinya.
Namun singkatnya, ia bunuh diri. Ayah seorang yang luar biasa, seorang pelopor bisnis sukses yang dahsyat. Ia bisa menerbangkan pesawat, mengemudikan mobil balap, dan menyukai anggur mewah. Ia benar-benar hidup. Kemudian rekan bisnis ayah merebut semuanya. Tidak jauh berbeda dengan skenario mengerikan yang terjadi dalam kehidupan saya sekarang ini. Namun, tekanan dan guncangan akibat dunianya yang runtuh memaksanya melakukan hal yang tak pernah terbayangkan oleh kami. Saya kira ia hanya tidak bisa menemukan jalan keluarnya, si pengusaha mengungkapkan dengan suara terbata. Anda bisa bersandar pada saya, si seniman berkata dengan lembut. Ia menempatkan tangan dengan kelingking bercincin hippie di dadanya saat mengucapkan kata-kata itu, memberi kesan sikap kesatria dan bohemian. Si tunawisma menyela momen intim mereka berdua. Ini, baca ini. Ia memerintahkan sambil mengulurkan kartu indeksnya. Ini akan berguna saat Anda berdua naik ke tingkat kinerja berikutnya dan mengalami segala hal yang menyertai petualangan menuju kepemimpinan manusia, keahlian pribadi, dan menciptakan karir dengan produktivitas luar biasa. Dengan tulisan huruf merah di atas kertas yang telah menguning karena waktu terbaca pada awalnya, semua perubahan terasa berat, berantakan di tengah-tengah, tetapi sangat indah pada akhirnya. Itu bagus sekali. Komentar si pengusaha, sepotong informasi yang berguna untuk saya. Terima kasih. Si seniman kembali memutar rekaman ilegal presentasi sang pemikat. Ketika orang memiliki sifat jenius dan pahlawan yang sukses dalam hatinya, jika Anda ingin, singkirkan kata-kata idealis dari pemberi inspirasi kolot ini. Namun saya bangga menjadi seorang idealis. Dunia ini membutuhkan lebih banyak orang seperti kita, namun saya juga seorang realis. Inilah kenyataannya. Sebagian besar manusia pada masa kini tidak banyak berpikir tentang dirinya. Sayang sekali. Mereka mendapatkan identitas dirinya berdasarkan penilaian dari luar. Mereka mengevaluasi pencapaiannya dengan berbagai hal yang dikumpulkan, bukan dengan karakter yang mereka tanam. Mereka membandingkan diri dengan peran menonjol, diatur, dan palsu yang ditampilkan oleh orang-orang yang mereka ikuti. Mereka mengukur harga dirinya dengan kekayaan bersih yang dimiliki. Mereka terperangkap oleh pemikiran yang salah bahwa karena sesuatu yang tidak pernah dilakukan, maka dapat dilakukan. Mengenyahkan kemungkinan yang agung dan menggemparkan dari arti kehidupan mereka yang sesungguhnya. Ini menjelaskan alasan orang-orang yang tenggelam dalam situasi berbahaya dari ketidakpastian, kebosanan, pengalih perhatian, dan kerumitan. Drama Mamas. Si tunawisma menyela lagi. Itulah julukan saya buat pria dan wanita yang terkena virus victimis excusitis, korban alasan. Mereka semua hanya mengeluhkan soal berbagai hal buruk yang menimpanya, alih-alih menggunakan kekuatan mendasar mereka untuk membuat segalanya jadi lebih baik. Mereka meminta, alih-alih memberi, mengkritik, alih-alih menciptakan, dan sibuk khawatir, alih-alih bekerja. Bangunlah antibodi untuk memerangi bentuk apapun dari standar biasa-biasa saja dalam kehidupan profesional harian di kantor dan kehidupan pribadi di rumah. Jangan pernah menjadi seorang drama mama. Si pengusaha dan si seniman menatap satu sama lain, lalu cekikikan, geli karena istilah yang digunakan oleh si asing yang unik. Juga karena caranya mengangkat tangan dan membuat tanda perdamaian dengan salah satu jari tangannya sambil mengucapkan kata-kata tadi. Anda juga pasti menganggap ia aneh seandainya saja berdiri di sana bersama mereka. Sang pemikat lalu bisa terdengar mengeluarkan kata-kata berikut dalam rekaman dengan gaya dramatis. Untuk lebih jelasnya, sepanjang hidup Anda akan menghadapi peluang untuk menunjukkan kepemimpinan di tempat Anda berada
dan dalam semua bidang yang dikerjakan. Kepemimpinan bukan hanya untuk pesohor dunia dan raksasa dalam aktivitas perdagangan. Itu adalah arena bermain semua orang, karena kepemimpinan sedikit sekali terkait dengan memiliki gelar formal, kantor besar, dan uang di bank, serta lebih terkait dengan upaya berkomitmen pada keahlian atas semua yang Anda lakukan dan pemahaman diri Anda. Kepemimpinan adalah soal menentang tirani atas sesuatu yang biasa, menolak untuk membiarkan sifat negatif membajak rasa kekaguman, dan mencegah segala bentuk perbudakan oleh standar rata-rata agar tidak menginfeksi hidup Anda. Kepemimpinan adalah soal membuat perbedaan tepat di tempat Anda diposisikan. Kepemimpinan sejati menghasilkan karya yang mencontohkan kejeniusan, mengubah bidang Anda seluruhnya berdasarkan cakupan, penemuan, dan pelaksanaannya, serta merupakan keagungan yang mengguncang dan yang bertahan dari ujian waktu. Jangan pernah bekerja hanya untuk pendapatan. Bekerjalah untuk dampak yang dihasilkan. Buatlah cita-cita dominan Anda menjadi pelepasan sepenuh hati yang mewakili keajaiban langka yang sangat dekat dengan imajinasi dan perasaan mendalam. Tunjukkan ekspresi sepenuhnya mengenai apa yang mungkin diciptakan manusia. Kembangkan kesabaran agar setia pada dedikasi Anda untuk produksi kelas dunia. Bahkan jika seumur hidup Anda hanya menghasilkan satu karya besar. Mencapai prestasi itu sendiri akan membuat hidup Anda menjadi perjalanan yang berharga. Jadilah seseorang yang sangat ahli, menonjol, luar biasa. Kelompok 5% paling atas lebih terkait dengan berinvestasi untuk bekerja melebihi kemampuan yang lain di bidang mereka, bermain melebihi bakat mereka, dan menciptakan semacam produktivitas yang menginspirasi dan melayani jutaan. Itulah sebabnya mereka seringkali menghasilkan jutaan. Jangan pernah melakukan pekerjaan sekadarnya, selalu lakukan pengembangan. Si pria tunawisma sekarang menutup matanya, turun ke lantai, melakukan serangkaian push up dengan satu tangan. Semuanya ia lakukan sambil berulang-ulang mengatakan, miliki pagi Anda, tingkatkan hidup Anda. Si pengusaha dan seniman hanya menggeleng-gelengkan kepala. Salah satu buku favorit saya adalah The Prophet. Si seniman bicara sendiri. Buku itu adalah karya puisi paling laris yang pernah ditulis. Saya baca bahwa Khalil Gibran membawa naskahnya kemana-mana selama 4 tahun dan memperbaikinya terus-menerus sebelum memberikannya kepada penerbit. Dengan begitu karyanya murni, benar-benar seni. Saya masih ingat persis setiap kata yang ia ucapkan ketika diwawancarai oleh jurnalis tentang proses kreatifnya karena perkataannya sangat memandu saya ketika sedang di studio lukis. Kata-katanya membuat saya terus mencapai kekuatan lebih besar sebagai seorang seniman. Meskipun saya berjuang untuk tidak terus menunda-nunda. Seperti yang telah saya katakan, saya cukup bagus dan bisa menjadi seseorang yang hebat. Seandainya saja saya dapat mengalahkan sabotase dari diri sendiri dan setan saya sendiri. Ia bilang apa? Tanya si pria tunawisma. Sekarang ia berdiri dan memutar-mutar jam tangan besarnya. Butiran keringat mengalir di wajah kurusnya. Ini tepatnya yang Khalil Gibran katakan, sahut si seniman. Saya ingin yakin, sangat yakin bahwa setiap kata yang terdengar adalah hal terbaik yang harus saya sampaikan. Bagus, jawab si pria tunawisma. Itulah standar yang selalu dipertahankan orang-orang terbaik. Sekonyong-konyong, suara batuk sang pemikat terdengar. Komentar yang terdengar kemudian tampaknya susah payah keluar dari kerongkongannya, bagaikan bayi yang enggan sekali meninggalkan perlindungan yang diberikan rahim ibunya yang hangat dan aman. Setiap orang bisa menjadi pemimpin dengan hasil seperti yang saya dukung, terutama ketika terasa sulit. Mulailah dari hari ini.
Mulailah hari ini. Jika Anda melakukannya, kemenangan yang pasti ada di masa depan Anda. Harus saya tambahkan bahwa tidak ada orang yang tidak dapat memperbaiki pemikiran, kinerja, vitalitas, kemakmuran, serta kebahagiaan seumur hidupnya secara mengesankan dengan menanamkan serangkaian ritual harian serius dan mempraktikannya sampai berbagai ritual tersebut menjadi sifat kedua Anda. Ini membawa saya pada satu prinsip paling penting dari pembicaraan ini, titik awal terhebat untuk kemenangan dalam pekerjaan dan menciptakan kehidupan yang mengesankan adalah bergabung dengan apa yang saya sebut The 5 AM Club. Bagaimana Anda bisa memiliki kualitas kelas dunia jika tidak meluangkan waktu setiap pagi untuk menjadikan diri Anda berkualitas kelas dunia? Si pengusaha sekarang mencatat dengan intensitas sangat kuat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Wajah si seniman membentuk senyum. Ini membuat saya merasa kuat. Pria tunawisma itu bersendawa. Lalu turun ke lantai dan melakukan gerakan plank. Gerakan yang disukai profesional fitness di gym dan dilakukan agar tubuh bagian tengah kuat. Anda dapat mendengar sang pemikat mulai batuk, bahkan lebih keras lagi, diikuti jeda yang tiba-tiba dan berkelanjutan. Selanjutnya, ia mengucapkan kata-kata ini secara tersendat-sendat. Terdengar jelas ia sulit bernapas. Suaranya mulai gemetar, bagai wiraniaga telepon saat pertama kali untuk melakukan tugasnya. Bangun pukul 5 pagi adalah ibu dari semua rutinitas. Bergabung dengan The 5 AM Club adalah salah satu kebiasaan yang membangkitkan semua kebiasaan Anda yang lain sebagai manusia. Cara hidup ini adalah jarum utama yang bergerak untuk membuat Anda menjadi model kemungkinan yang tak terkalahkan. Cara Anda memulai hari benar-benar menentukan tingkat fokus, energi, kegembiraan, dan keunggulan yang dibawa ke dalam hari-hari Anda. Setiap awal pagi adalah halaman dalam sebuah cerita yang menjadi warisan Anda. Setiap fajar baru adalah peluang segar untuk mengeluarkan kecerdasan Anda, melepaskan potensi Anda, dan bermain dalam liga besar dengan hasil yang sangat terkenal. Anda memiliki suatu kekuatan dalam diri dan hal itu keluar dengan maksimal bersamaan dengan sinar pertama dari fajar yang merekah. Mohon jangan biarkan kepedihan masa lalu dan rasa frustrasi masa kini mengikis kejayaan Anda, menahan sifat tak terkalahkan Anda, dan menghambat kemungkinan tak terbatas yang tersembunyi dalam bagian paling unggul dari diri Anda. Dalam dunia yang terus berupaya menekan Anda, kembangkan diri agar tetap meningkat. Di zaman yang berharap Anda tetap berada dalam kegelapan, mantapkan langkah menuju cahaya Anda. Di era yang menghipnotis untuk melupakan bakat Anda, rebut kembali kejeniusan Anda. Dunia kita membutuhkan ini dari kita semua. Jika ingin menjadi juara dalam bidang keahlian kita, jadilah prajurit bagi pertumbuhan kita dan berlindung dari cinta tanpa syarat bagi semua manusia di dunia. Tunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada orang lain yang menempati planet kita yang kecil ini, apapun keyakinan, warna kulit, atau kasta mereka. Bahagiakan mereka dalam peradaban, tempat banyak orang menguras energi untuk membuat orang lain hancur. Tunjukkan perilaku baik yang kita semua harap lebih banyak dipraktikkan orang lain. Semua yang saya katakan ditujukan kepada bagian diri Anda yang murni, yaitu satu sisi dari Anda yang hidup dengan kuat sebelum mendapat pelajaran tentang ketakutan, penimbunan kekayaan, perjanjian, dan ketidakpercayaan. Tugas Anda lah sebagai pahlawan kehidupan, sebagai orang sukses yang kreatif untuk mulai mengubah budaya, sebagai penduduk bumi untuk menemukan dimensi ini dalam diri Anda.
Setelah selesai dilakukan, gunakan seluruh hari Anda untuk terhubung kembali dengan hal itu. Terimalah peluang itu untuk memahami manusia, dan saya janji kepada Anda bahwa sinkronisasi dari kesuksesan serta keajaiban yang terorganisasi jauh melebihi batas logika akan memenuhi seluruh hari Anda selanjutnya. Malaikat yang lebih besar dari potensi terbesar Anda akan mulai mengunjungi Anda. Sebenarnya, rangkaian teratur dari keajaiban yang tampaknya mustahil akan datang ke dalam impian Anda yang paling murni, menyebabkan mimpi terbaik menjadi terwujud. Setelah itu, Anda akan berkembang menjadi salah satu karakter langka dan hebat yang mengangkat seluruh dunia ke tingkat lebih baik dengan hanya satu tindakan, bergerak maju bersama sesama manusia. Ruang konferensi itu sekarang telah gelap. Si pengusaha menghela nafas dalam-dalam. Si seniman tidak bergerak. Si tunawisma mulai menangis. Kemudian ia berdiri di atas sebuah kursi, mengangkat tangan bagai seorang pengkhotbah dan menggelegarkan kata-kata penulis drama bangsa Irlandia, George Bernard Shaw. Ini adalah kebahagiaan sejati dalam hidup, menjadi makhluk yang dipakai untuk sebuah tujuan, mengenali diri sendiri sebagai makhluk yang kuat, menjadi kekuatan alam, alih-alih segumpal kecil penyakit demam dan keluhan yang merintis soal dunia yang tidak akan membaktikan diri untuk membuat Anda bahagia. Saya termasuk yang berpendapat bahwa kehidupan saya adalah bagian dari semua komunitas, dan selama masih hidup, saya punya hak istimewa untuk memperlakukan hidup saya seperti apapun yang saya mau. Saya ingin habis sama sekali ketika sudah mati, karena semakin bekerja keras, saya semakin merasa hidup. Saya bersuka cita dalam hidup demi kehidupan itu sendiri. Bagi saya, hidup bukanlah lilin pendek. Hidup adalah obor megah yang saya pegang hanya sejenak, dan saya ingin membuatnya menyala seterang mungkin sebelum menyerahkannya ke generasi yang akan datang. Pria tunawisma itu kemudian jatuh berlutut, mencium kalung rudraksanya, lalu meratap lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 4 dari buku The 5 AM Club. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 5, yaitu Pertualangan Aneh Menuju Penguasaan Waktu Pagi. Terima kasih telah mendengarkan video ini sampai akhir, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.